Terus ditanya, Tuhan yang mana? Tuhan yang mana harus kita sembahi? Pak Jack tunjuklah, tuh di dinding. Teman-teman, Pak Jack ini kalian mungkin sudah tahu ya, kurang lebih 1 tahun lalu ya. Beliau punya istri itu Islam murtad, ikut beliau. Nah, 1 tahun lalu beliau sempat mengkaji Bible, ternyata beliau sudah sadar Yesus bukan Tuhan. Tetapi ketika beliau mau balik ke Islam, istrinya yang tidak setuju ulang. Dari Kejadian sampai Maleaki, dari Matius sampai ke Wahyu, tak ada satupun dalil bahwa Yesus adalah Tuhan. Halo, Tuama, otele yang ko ini lama sekali. Silakan open cam. Selamat malam. Aduh, Ya, kayaknya jaringan maaf. ini kurang bagus jaringan ini kayaknya. Di hutan masalahnya. Nah, coba sudah bagus. Ya, mau langsung, Asyadu. On cam dulu. Wih, ganteng sekali. Bagaimana kabar ini? Bagaimana Puji kabar? Tuhan baik. Tuhan mana yang Baik. dipuji? Ayo. Ya, Yang mana? Yang masih yang saya percaya sekarang lah. Ya, yang di langit kah yang di dinding? Kan ada 2 kan? Ayo. Gimana keluarga? Sehat, Pak Jack? Sehat. Sehat. Ya, bagaimana? Apa yang mau disampaikan atau gimana? Silakan. Enggak, cuman coba-coba aja tadi, ternyata masih kenal lah. Masih kenal lah. Islam itu tidak pernah melupakan orang yang baik, tidak pernah sekali. Pasti masih kenal lah. Kan Pak Jack kan sudah tahu, sudah lama kita berdiskusi kan. Pak Jack sudah tahu berlandaskan kitab yang Pak Jack imani bahwa Yesus bukanlah Tuhan, kan? Tetapi Pak Jack masih posisi dalam bertahan. Nah, itu namanya hidayah. Kita belum tahu siapa yang Tuhan berikan hidayah. Ya Pak Jack ya. Begitu. Tugas saya hanya menyampaikan saja. Pak Jack mau dengar atau tidak itu urusan Pak Jack. Bagaimana? Jadi pencarian Pak Jack selama ini sudah sampai di mana? Silakan. Masalahnya, siapa lagi? Banyak sekali masalahmu Pak Jack. Masih Kalau lewat-lewat aja. Galatia terus aku 1:8. Oke, Galatia. Ya. Islam Kristen. Ya. Kristen, Shalom. Iya, silakan buka kamera Pak, silakan. Ini apa ya? Jangan main grup. Buka kamera dulu Pak. Di sini sebelum bernapas, buka kamera dulu Pak. Buka kamera dulu. Kalau kamera bisa saya buka, begini Bang ini. Sudah saya undang, silakan buka kamera dulu. Terima. Udah ini. Simpan. Nah, balik mana wajah? Masa kasih tunjuk sabun-sabun? Begini aja lah. Benar. Turunlah. Dia kasih tunjuk sabun. Laki-laki kalau di dalam kamar mandi dengan sabun apa yang terjadi? Pak Jack, pengalaman lah itu ya. Silakan. Ada yang mau disampaikan? Mute. Nggak mau tanya jawab, nggak mau berdiskusi lagi, nggak pernah menang aku. Bukan masalah menang-menang atau tidak menang, masalah jujur. Bukan masalah menang atau tidak menang. Kita berdiskusi ini bukan masalah menang ataupun tidak menang, tapi masalah jujur atau tidak jujur, begitu. Maksudnya jujur Jujur dalam apa masalah, tidak? dalam hal apa? Dalam hal Coba sambut dulu itu. Elfogia, sambut dulu. Salam dulu. halo, assalamualaikum. Kristen itu bagaimana kau sudah pakai salam? Waduh, opung. Apa lo, Ding? Opung, aduh. Opung jaga Apa kesehatan lo, lah. Ding? Jangan dulu diskusi, Opung. Lo, Ding, kenapa kau takut denganku ya?
Bukan takut, lihat Opung punya keadaan saja saya sudah takut. Bagaimana mau diskusi sama Opung? Enggak takut, Pak. Kau tidak bertanggung jawab. Iya, saya kalah sama Opung, saya kalah. Saya mohon teman-teman, saya kalah sama Opung teman-temannya. Saya kalah Kenapa sama kau? Opung. Kenapa kau belum berperang udah kalah kau? Hah? Mohon maaf Opung ya. Bukan, nanti jadi berdosa kita. Kenapa itu, Bang Bang? Bra? Hah? Dia Apa masalahnya? Kristen Protestan. Apa masalahnya dia itu? Cek. Hah? Tapi anu kan, Takutnya, apa namanya? takutnya kita berdosa. Bukan. Dia kan sudah stroke, sudah sakit. Takutnya kita berdosa kan? Jangan. Silakan Pak Jack, apa yang Pak Jack mau tanya atau apa yang Pak Jack mau sampaikan sehingga Pak Jack naik sini atau hanya untuk mau silaturahmi sama teman lama. Teman-teman, Pak Jack ini kalian mungkin sudah tahu ya, kurang lebih 1 tahun lalu ya, beliau punya istri itu Islam murtad, ikut beliau. Nah, 1 tahun lalu beliau sempat mengkaji Bible, ternyata beliau sudah sadar Yesus bukan Tuhan. Tetapi ketika beliau mau balik ke Islam, istrinya yang tidak setuju ulang. Gitu. Ya kita tidak tahu lah, kita serahkan kepada Allah lah. Ini Pak Jack ini kan, kita tidak tahu. Anu, Pak, apa namanya masalahnya masalah begitu kan sebenarnya yang dari dia sih sebenarnya sudah serahkan ke aku, cuman yang bikin aku bingung kenapa dia tidak mau kembali gitu loh. Iya, ketika dia tidak mau kembali berarti bukan keputusan kepada dia, keputusan ada kepada Anda. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Begitu. Laki-laki sama perempuan itu pemberitahuan, perempuan sama lelaki itu minta izin. Begitu. Jadi pemberitahuan beda sama minta izin. Kalau minta izin diizinkan baru dilakukan. Kalau pemberitahuan mau diizinkan atau tidak diizinkan tetap lakukan. Wong kita kepala rumah tangga, emang kamu kepala preman. Gitu. Jadi cara menyelesaikan itu ketika satu rumah tangga lagi cecok, cara menyelesaikan itu cuma satu. Di atas ranjang. Amsal 7:18. Selesai. Gitu. Pahamkan dia pelan-pelan. Coba, Pak Jack mau sampai kapan hidup dalam apa ya? Dalam bagaimana kalau mau dibilang ya? Hidup dalam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dalam kebimbangan. Beribadah kepada Tuhan yang Pak Jack sendiri yakin dia bukan Tuhan. Tetapi di sisi lain dilema sama istri. Ingat, ketika Nabi Adam masih sendirian, iblis pengaruh, dia belum terpengaruh. Ketika sudah dihadirkan Siti Hawa, maka iblis menggoda melalui Siti Hawa, akhirnya makanlah buah khuldi itu kan? Bluetooth disconnect. Benar tidak? Iya. Akhirnya makanlah buah khuldi itu kan? Nah, makanya disitulah pesan singkat Nabi Adam kepada kita, jangan terlalu mengikuti kemauan istrimu, karena aku diusir dari surga, karena terlalu mengikuti kemauan istriku. Kalau hal-hal yang berbau tentang keselamatan di dunia maupun di akhirat itu, kita kepala rumah tangga yang mengambil keputusan. Kita pemimpin rumah tangga yang mengambil keputusan. 5 hak istri kepada suami, ya, makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan perhatian. Makanan, berikan dia makan secukupnya. Pakaian, berikan dia pakaian selayaknya. Tempat tinggal, berikan dia tempat tinggal selayaknya. Kan? Perhatian dia, jangan terlalu perhatian istri orang. Perhatian dia. Gitu. Yang terakhir, pendidikan. Berikan dia pendidikan. Bagaimana Pak Jack mau berikan dia pendidikan? Yang beribadahlah kepada Tuhan yang agar kita semua ini diberikan apa kasih karunia. Terus ditanya, Tuhan yang mana? Tuhan yang mana harus kita sembahi? Pak Jack tunjuklah, tuh di dinding. Di dinding maksudnya Kan ada apa? salib di dinding kan? Ada salib, patung salib di dinding kan? Oh.
Oh, itu kan Tuhan atau bukan? Itu kan bukan lah. Bukan Kita kan Tuhan. ngambil Hah? Bukan Tuhan yang Itu kan patung simbolnya, yang biasa. simbol. Iya, tapi Tuhan atau bukan? Ya kalau nyatanya iya, tapi kalau kita selalu Silakan. itu kan sebagai simbol. Sekarang banyak kan kayak patung-patung kayak mantan presiden, apa kan jadikan monumen patung, apa kan biar mengingat. Tidak boleh abangku, bukan masalah mengingat. Kita beragama itu kita punya kitab suci. Untuk apa orang beragama itu punya kitab suci? Di dalam kitab suci ini ada terisi larangan-larangan Tuhan, perintah-perintah Tuhan, cara mengenal Tuhan, cara mengetahui Tuhan. Itu ada dalam kitab suci. Di dalam kitab suci Anda yang Anda pegang, dilarang membuat patung di langit, di bumi maupun di dasar laut. Tapi ada patung. Iya tahu, iya itu tahu. Nah, cuman Kenapa kan Anda punya kita kitab begitu suci? kita begitu itu kan bukan berarti patungnya yang kita sembah gitu. Iya, tapi itu ada larangannya tidak? Iya ada, jangan menyembah Ya patung sudah. ada. Kan Tapi ada. kan bukan patung. Kenapa kalau kita tidak mengikuti larangan Tuhan, kalau kita tidak mengikuti larangan Tuhan, berdosa atau tidak kita? Simpang apa? Kasih kalau barokok Pak Jack kasih sembunyi rokok, soalnya saya tidak pakai pembatasan. Coba mau sampai kapan? Jangan Mau salah sampai persepsi. begini. Iya, tahu. Mau sampai kapan Pak Pendeta? Mau sampai kapan Bang Jack? Abang hidup bertuhan kepada Tuhan yang sudah pernah abang cari tahu ternyata bukan Tuhan. Mau sampai kapan? Hidup di dunia ini hanya sementara. Saya kasih satu kisah buat Bang Jack ya. Perhatikan Bang Jack. Perhatikan sini, jangan perhatikan sini. Ada tiga orang anak Pak Jack. Anak itu namanya yang pertama Anis, bukan Anis Baswedan, bukan ya. Ini istilah. Perhatikan baik-baik. Anak yang pertama itu namanya Anis, yang kedua itu namanya Amsol, yang ketiga namanya Harben. Jadi dia punya tiga anak bukan tiga Tuhan, anak tiga nih. Nah, Anis, Harben dan Amsol. Amsol ini adalah anak pungut. Yang anak sungguh itu Anis sama Harben. Jadi ketika Anis minta beli mobil, bapaknya belikan mobil. Harben minta beli rumah, bapaknya belikan rumah. Nah, si Amsol ini kan anak pungut. Dia minta sekolah saja, bapaknya tidak kasih sekolah. Maka ketika detik-detik bapaknya mau meninggal, maka bapaknya panggil mereka bertiga. Anis, Harben, Amsol ke sini nah. Bapaknya tanya satu persatu. Anis, jikalau bapak mati nanti, maukah kamu temani bapak dikubur walaupun hanya 1 jam? Apa kata Anis? Wahai bapak, jangankan 1 jam. Ditanya, Anis, kalau bapak mati nanti, maukah kamu temani bapak dikubur walaupun hanya 1 hari? Apa kata Anis? Wahai bapak, jangankan 1 hari, 1 jam pun saya tidak akan temani bapak. Padahal apa yang dia inginkan bapaknya berikan. Begitu ditanya sama Harben. Harben, kalau bapak meninggal nanti, maukah kamu temani bapak dikubur walaupun hanya 1 jam? Apa kata Harben? Wahai bapak, jangankan 1 jam, 1 menit pun saya tidak akan temani bapak. Begitu ditanya anak pungutnya Amsol. Amsol, kalau bapak meninggal nanti, maukah kamu temani bapak dikubur walaupun hanya 1 menit? Apa kata Amsol? Wahai bapak, jangankan 1 menit, selama-lamanya saya temani bapak. Nah, tamsilan dari Harben ini apa? Harben ini adalah harta benda kita. Apakah ada orang yang mati itu, orang kaya yang mati membawa rokok 1 batang? Kalau di Kristen ada bawa motor, ada di sini saya. Apakah orang yang paling terkaya di dunia ini mati membawa hartanya? Tidak. Tetap tinggalkan. Yang kedua apa? Anis. Anis ini apa? Anak istri. Apakah ketika kita mati anak istri kita temani dikubur 1 hari 24 jam? Tidak. 1 jam langsung tinggalkan.
Yang terakhir apa? Amsol. Amsol itu apa? Amal soleh kita, Pak. Amal soleh kita ini yang akan menemani kita selama-lamanya di dalam kubur. Bagaimana Anda mau amal soleh kalau Tuhannya masih salah? Masuk kan? Paham kan? Iya. Paham? Kalau ya. Bukan, artinya kalau kata-kata itu kayak amal soleh itu ya masuk juga, artinya yang kita mati apa sih yang mau dibawa? Iya. Ya itu semua. Pak, dunia ini bukan tempat tinggal tetapi tempat untuk meninggal. Musibah yang paling terbesar pada diri kita bukan kehilangan anak, istri, pekerjaan, pangkat jabatan, bukan. Musibah yang paling terbesar pada diri kita yaitu kita mati tanpa ketaatan kepada Tuhan yang benar. Kegagalan yang paling fatal pada diri kita bukan kita gagal dalam proyek, kita tes polisi gagal, tes tentara gagal, bukan. Kegagalan yang paling fatal pada diri kita ketika kita menghadap Tuhan tetapi tidak mendapat kasih karunia Tuhan, tidak mendapat ridho Tuhan. Kenapa tidak mendapat ridho Tuhan? Karena kita menghadap kepada Tuhan yang salah. Semua pasti mati, Pak. Hari ini akhirat masih cerita, dunia kenyataan. Satu ketika dunia tinggal cerita, akhiratnya menjadi kenyataan. Semua mati. Orang Hindu mati, orang Katolik mati, orang Kristen mati, orang Islam mati. Semua pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Seluruh yang bernyawa pasti menjelang maut. Yang live mati, yang tap-tap layar mati, yang kirim-kirim gift mundur sedikit. Mati, Pak. Coba Anda bayangkan ketika Anda mati dalam ketaatan kepada Tuhan yang tidak benar. Bagaimana Al-Quran menceritakan orang-orang kafir mereka mati dalam ketaatan kepada Tuhan yang benar. Apa yang mereka katakan? Rabbana abasharna wasami'na farji'na na'amal solehan inna mukinun. Ya Allah, kami telah mendengar, kami telah melihat, maka kembalikanlah kami ke dunia walaupun sesaat kami akan bertobat dan beriman kepadamu. Sudah tidak bisa, sudah mati. Orang yang mati dan hidup kembali itu ibaratnya orang yang sudah lahir tapi pengen masuk ke dalam rahim ibunya ulang. Datanglah Pak Jack mati nih, Pak Jack mati nih. Pak Jack mati. Datang Pak Jack kepada Yesus. Yesus, kami berdiskusi demi namamu. Saya melawan loading demi namamu, Yesus. Tuhan. Apa kata Yesus? Nyahlah kau dari hadapan. Mau diusir Yesus. Berpikir Pak Jack, dunia ini sementara saja. Kita ini hidup kita ini begini. Dunia diciptakan untuk kita manusia, tetapi manusia diciptakan untuk akhirat. Makanya tidak ada manusia yang hidup selama-lamanya di dunia. Nah, ada Jenriko di bawah. Jenriko ini orang Manado juga dia. Dia itu pendeta tapi dia ke gereja kemarin robo. Itu akhirnya jemaat pindah. Bilang Jenriko naik lawan loading, bilang begitu. Panggil dia. Panggil Jenriko. Panggil Jenriko. Halo, Dan masih Jenriko naik. adakah yang sedikit-sedikit yang lebih paham dari saya biar lebih seru pertandingan kita malam ini? Panggil Jenriko. Bilang Jenriko naik, Jenriko. Kalau nyanda kita pe iman sotagoyang, bilang begitu. Jenriko. Iya, Jenriko. Dia Manado dia. Bilang Mana Jenriko Pak naik. Jenriko? Nah, dia pendeta tapi tidak dikasih keluar Naik dulu sertifikatnya. Pak Jenriko. Naik dulu Pak Jenrika. Kalau sama abangku ini loading ini enak dia. Tidak terlalu bikin kita tegang, berpikir terlalu jauh. Ya. Naik dulu. Jadi begitu Pak Jack ya. Pak Jack, jangan tidur pikir dunia, bangun pikir dunia, kerja cari dunia, makan ingat dunia, ibadah ingat dunia. Tiba-tiba meninggal dunia. Sudah meninggal dalam keadaan mengingat dunia kepada Tuhan yang salah lagi. Fatal bang, fatal. Dunia ini kata Nabi kita, ad-dunya majratul akhirat. Dunia ini tempat menanam untuk akhirat. Kalau orang tanam tomat, pasti yang tumbuh tomat apa rica? Apa cabai? Coba. Tomat.
Kalau kita tanam tomat yang tumbuh tomat bukan cabai kan? Betul? Bagaimana bisa di dunia Anda menyembah kepada Tuhan yang salah, tetapi di akhirat Anda harus mendapatkan pembelaan dari Tuhan yang benar? Salah. Di dunia ini cuma ada dua, jalan menuju ke neraka dan jalan menuju ke surga. Kalau kita tidak cari jalan menuju ke neraka, maka kita telah berjalan menuju. Kalau kita tidak cari jalan menuju ke surga, maka kita telah berjalan menuju ke neraka. Kalau kita tidak taat kepada Tuhan yang benar di dunia ini, maka kita telah taat kepada Tuhan yang salah. Karena kenapa di dunia ini cuma dua? Karena di akhirat pun cuma dua. Kalau kita tidak di surga, ya kita di neraka. Makanya Tuhan berikan kita free will di dunia ini. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan apa? Innallaha la yugairu ma biqaumi hatta yugairu ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu hambanya apabila hambanya tidak mau merubah dirinya sendiri. Jadi tentukan pilihan Anda. Mau menyembah Tuhan yang benar apa mau menyembah Tuhan yang salah? Gitu. Jangan terlalu memikir. Pak Jack, saya tanya sama Pak Jack ya. Kalau kita beli sapi, orang kasih dengan tali atau tidak? Gimana? Kalau kita beli sapi, orang kasih dengan tali atau tidak? Ya sama talinya lah. Sama talinya untuk buat megang sapi kan? Buat nunda sapi kan? Nah, kalau kita beli sapi, orang kasih dengan tali. Kalau kita beli tali, orang kasih sapi atau tidak? Kan tidak. Maknanya apa? Kejar yang besar, maka yang kecil akan datang. Kalau kejar yang kecil, yang besar tidak akan datang. Cari yang benar, maka apa yang benar itu akan memberikan apa semua kebutuhan Anda. Kalau di Islam itu man wajada Allah wajada kulla syai, man faqadallah faqadda kulla syai. Barang siapa yang dapati Allah, dia dapat segala-galanya. Barang siapa yang kehilangan Allah, dia kehilangan segala-galanya. Orang beli sapi dapat dengan tali, orang beli tali tidak dapat sapi. Kejar yang besar, maka yang kecil datang. Kalau kejar yang kecil, yang besar akan menjauh. Begitu. Paham sampai sini? Paham? Paham. Coba kasih jauh begini tangan. Coba tangan begini. Coba tangan Anda begini. 5 di samping. Ah, turunkan 4. Begini. Kasih turun 4. Asyhadu Suruh 4. ya. Nah sudah. Asyhadu. Susah Pak Jack. Nah, Bang, masalahnya begini Bang. Ini Nah, kan gimana? Ya, ini kan saya cerita kehidupan saya sehari-hari di sini. Ini kan Iya, cerita. kamar kita ini kan ada teman orang Jawa, Muslim juga. Makanya aku nggak terlalu luas sih ngomong di sini karena banyak di sini. Tidak Baru dia apa-apa. sering nonton berita-berita anu itu kan, yang berita-berita di pesantren itu. Nah baru berita di bilang kayak pesantren. mana itu Pak De? Memang aku bilang kayak mana itu Pak De? Oke, baik. Baru Mantap dia bilang ini, saya kalau suka. orang yang begitu, dia bilang kalau Saya suka orang yang begini. begitu, dia bilang bukan yang anu yang Islam bilang. Ku bilang lah, Oke. langsung ku anu kan orangnya kan pintar, suka bercanda. Oke. Ku bilang Coba jangan-jangan dia mau kejar yang berapa? 72 bidadari, ku bilang. 272 bidadari. Baik. Saya kasih satu analogi begini. Pak Jack kan pernah sekolah kan? Pernah sekolah Ya. kan Pak Jack? Oke. Di sekolah itu muridnya ada 100 orang. Ada satu sekolah muridnya ada 100 orang. Yang lulus 70 orang, yang tidak lulus 30 orang. Kita mau salahkan orangnya apa kita salahkan sekolahnya? Yang orangnya apa sekolahnya? Orangnya lah mungkin. Artinya kalau Orangnya kan, ketika ada orang Islam yang berbuat seperti itu, mau salahkan orangnya apa salahkan agamanya?
Iya ya, paham. Paham kan? Kalau ada orang Islam berbuat seperti itu, kita salahkan agamanya apa salahkan orangnya? Saya tanya dulu. Iya, dari ini aku sudah paham. Artinya kan berarti Iya, yang begitu. salahkan agamanya, ya sabar, salahkan agamanya apa salahkan orangnya? Orangnya lah. Orangnya, kalau sudah perorangan berarti sudah masuk dalam kategori oknum, benar? Ya. Kalau kita mau buka-buka oknum begitu, bagaimana dengan di NTT pendeta mencabului bocil itu, ada berapa itu? Kan beritanya ada, tapi kami orang Islam tidak mau mengangkat itu karena kami tahu itu oknum, karena tidak mungkin ajarannya seperti itu, tetapi itu oknum. Tetapi kenapa di dalam kekristenan ketika ada hal-hal yang seperti itu mereka selalu mengangkat? Coba, karena ada kebencian. Begitu. Bukan. Sekarang dunia. Iya, tahu. Bukan Bang Jack. Iya, karena kan zaman sekarang kan apapun yang terjadi pasti lewat di dunia internet. Artinya orang-orang yang mungkin berpikir pendek, mungkin sasarannya mereka salah mungkin. Artinya berpikir begini begitu. Jadi tergantung kan? Tapi kan sering terjadi, makanya segala begini. Makanya saya ambil analogi sekolah tadi Pak Jack. Jikalau sekolah itu muridnya ada 100 orang, yang lulus itu 70 orang, 30 orang tidak lulus. Tidak mungkin kita salahkan sekolahnya, kita salahkan orangnya. Kenapa kamu tidak belajar dengan baik, kan? Kamu mungkin yang tidak belajar dengan baik. Ketika ada Islam yang berbuat seperti itu, ada orang Islam berbuat seperti itu, janganlah salahkan agamanya, salahkan orangnya, cari orangnya. Kalau seandainya, ini saya bilang Pak Jack, kalau seandainya aparat tidak cepat menangkap dia, maka Islam akan mengadili dia dengan syariat Islam sendiri. Dirajam itu loh, hati-hati itu. Dirajam itu nanti kalau Islam mengadili dengan aturan Islam sendiri. Oh, orang yang berzina begitu bahaya. Tetapi karena aparat sudah amankan, itu hanya oknum saja. Contoh, di gereja ada cukur jembul. Apakah seluruh gereja begitu? Kan tidak, oknum saja kan? Kan ada itu viral di gereja cukur jembul itu. Pendeta Dimana cukur. itu? Belum lihat. Oh, nantilah lihat di VT saya lah. Nanti lihat lah. Makanya itu yang kemarin membuat saya bergairah untuk jadi pendeta, tapi ya apa boleh buat kan? Itu oknum saja. Sebagaimana di di NTT kemarin itu kan, pendeta mencabului jemaatnya, beritanya itu, tapi kami tidak mau angkat. Karena tujuan kami berdiskusi di sini hanya untuk mencari teman dan menambahkan ilmu, dan kita mencari hidayah di sini, Pak. Kita memancing agar hidayah turun. Begitu. Betul. Lu mau angkat-angkat yang itu, ayo kita baku angkat yuk. Udah, aku sudah enggak. Aku IQ-ku enggak sampai di situ. Belum sampai ke situ. Iya. Jangan dulu sampai ke situ. Minimal perbaiki Tuhan dulu. Sekarang begini Pak Jack. Ini tanya dari hati ke hati. Apakah sampai sekarang di dalam hati nurani, di dalam hati nurani Pak Jack masih meyakini Yesus adalah Tuhan? Jawab jujur. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya dari si bom-bom. Saya tanya jujur, apakah dalam hati Anda yang paling kecil itu masih meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan? Dengan Anda sudah mengetahui selama ini Anda berdiskusi, ini butuh kejujuran. Anda mau jujur atau tidak, saya serahkan semua kepada Tuhan. Silakan. Apa ya? Iya masih. Cuman kan kalau iya, tapi kalau bayang-bayangan artinya ya inilah bagusnya kita ikut-ikut begini kan, artinya kasih kita cara berpikir itu, berpikir bagaimana. Oke, berarti kalau masuk, untuk memutuskan, kalau untuk bilang berarti masuk di tengah-tengah itu ragu-ragu lah, kan? Orang kalau yakin itu tidak ragu-ragu lagi. Kalau yakin tapi masih ada tapi, berarti itu namanya ragu-ragu. Berarti masih ragu-ragu lah. Tidak masalah. Seperti kawan saya Bram itu.
Bram itu kalau kita tahu Yesus kita tanya Yesus Tuhan atau bukan Tuhan, dia bilang dia tidak tahu. Dia masih posisi di tengah. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Karena may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jika Allah sudah berikan petunjuk kepada seorang hamba, seluruh dunia mau menyesatkan dia tidak akan bisa. Tetapi jika Allah sudah menyesatkan seorang hamba, seluruh dunia mau tunjukkan siratal mustaqim tidak akan bisa. Bang Jack ini saya serahkan kepada Allah. Setiap ketemu sama Bang Jack, saya tetap menyampaikan kebenaran bahwa Yesus bukanlah utusan Tuhan melainkan Tuhan. Selebihnya saya serahkan kepada Allah. Nah, ini orangnya Brahmin. Coba kalian berdua ngomong lah dulu. Siapa yang duluan? Bram. Ya, buka kamera Bram. Halo. Buka kamera. Gimana? Sama-sama silakan. Nah, langsung sudah. Langsung Bram. Jab Gelap, strike. gelap. Nah, langsung jab strike. Bram ini dari Katolik, Jack. Malam. Halo Bang. Kenapa Bram ragu? Ya, kenapa Bram ragu dengan ketuhanan Yesus? Baru Bram tanya lagi, kenapa Jack ragu dengan ketuhanan Yesus? Silakan. Saya kasih waktu kalian berdua, silakan. Kenapa ini Bang? Jack ini? Kenapa sebelum tadi? Mohon maaf ya, sebelum- kenapa Jack ini ragu sama ini abang punya agama itu? Agamanya apa, abang? Protestan. Iya. Kenapa Kristen diragu? Protestan. Iya, abang Bukan- kenapa ragu? Oh, Saya bukan ragu. Artinya ada bayang-bayang. Artinya oh, gara-gara sering begini naik begini, jadi mungkin ini dibilang boleh dibilang kayak pencerahan lah atau pengaruh lah atau apalah, sudah nggak tahu lah. Nanti banyak lagi yang bukan. DM, Itu kan banyak lagi yang masuk DM orang-orang kita ini, DM ke aku semua. Kalau mau bertanya kepada yang lebih tahu. Nah, kalau mereka ada di sini, coba naiklah, kasih tahu, jangan di DM. Betul. Betul. Nanti banyak lagi Bilang Bang, yang pendeta-pendeta yang ada di bawah, pendeta-pendeta yang ada di bawah, kalau mau naik lawan loading, bilang begitu, panggil, umumkan begitu. Iya, nanti selesai ini banyak lagi yang masuk DM. Kenapa agamamu ditanya ke loading? Memang loading tahu apa gitu. coba tanya Undang mereka. Mereka yang Bilang tahu. undang mereka naik sekarang. Bilang yang Kristen tapping Iya, 3, makanya kalau malu 3 tapping 1, biar kita kasih naik. Bilang yang Kristen tapping 3, lawan loading. Makanya aku bilang, ayo siapa yang lebih paham artinya yang lebih tahu dari saya, naiklah. Biar kita dengar kan bagaimana. Nah, kalau untuk Bang Bram Karena ini kenapa itulah, dibilang betul. tadi ragu-ragu? Nah, silakan Bram. Sekarang saya ini mau belajar tentang Alkitab, pokoknya belajar tentang itu. Pokoknya saya mau tahu yang benar yang mana, yang salah yang mana. Pokoknya saya mau tahu. Tapi kalau untuk sekarang bagaimana? Ya, untuk sekarang saya belum paham sih. Karena saya masih belajar dulu, Bang. Oh, belum. Artinya belum paham, makanya ragu begitu ya? Soalnya sekarang Abang begini. Ini sekarang mereka pendeta mereka ini naik di room juga, mereka omongnya ngungaur kan, jadi kita belum tahu pastinya itu. Mereka muter-muter Bram ya? Saya naik di sini udah lama itu. Makanya. Setiap malam mereka muter-muter kan. Makanya aku bilang tadi sama Bang Loading, nggak usahlah kita diskusi. Kalau aku ya nggak mampu lah. Oh, Coba mana ada, kalau ada yang lebih paham, Oh, tidak apa kan mampu. naik. Nggak mampu lah Bang. iya. Naik lah.
IQ, IQ kita sama, pemikiran kita sama. Saya Mana Jack? saya setiap malam saya di sini aja ini apa yang pendeta ini udah kabur itu udah berapa orang tadi ini satu orang yang baru kabur itu Iya, pendeta Hati barusan Yunus satu. dari Manado. Coba siapa? Halo. Bang Jack sambut dulu ini Maradona, siapa tahu dia Kristen. halo Kalau ini Selamat temanku malam. ini, temanku ini. Oh, Maradona, Kristen juga. oh Ya, ada. Oh, Kristen juga. Iya, Maradona Dari silakan saya. open cam Maradona. Maradona open cam biar kita ngobrol santai, siapa tahu Maradona lebih paham. Silakan Maradona. Halo, selamat malam Mr. Lodi. Iya, selamat malam Pak Maradona. Gimana? Sehat? Aman. Ya, gimana? Mungkin ada mau tanggapi tema saya atau mungkin kita ngobrol-ngobrol apa santai, mungkin ada Alkitab di situ biar kita sama-sama belajar. Gimana? Silakan. Di sini saya melihat ini kayaknya di diskusi ini agak menarik disimak. Iya. Juga kawanku ini kayaknya dia agak bingung. Begini, kalau untuk saya, oke lah, memang wawasan seseorang itu tidak bisa dipaksakan. Kalau untuk masalah kekristenan, kalau dibilang ini, saya mengangkat kepada konteks ajaran bingung, oten ajaran bingung. Kalau buat saya, kalau di Kristen, ini prinsip saya. Kenapa harus saya bingung? Sementara jikalau ada Tuhan yang menjaminkan keselamatan di luar Yesus, tentu mereka bingung. Akan tetapi Yesus kami menjaminkan itu. Kenapa harus bingung? Sementara dia adalah jalan keselamatan. Sementara dia adalah jalan yang menuju kita kepada ingin kita sebagai dia ingin kita selamat, begitu ceritanya. Di mana ada perkataan yang di luar Yesus, ya, saya katakan ini yang di luar Yesus menyampaikan bahwa kehidupan seseorang atau agama lain bisa Tuhannya yang kasih selamat dia di luar Yesus. Ya, itu yang saya ingin sampaikan. Jadi kalau untuk saya, mengapa saya bingung? Kalau Kristen bingung, mengapa mereka bingung? Yesus sudah jelas bahwa Yesus menyampaikan bahwa akulah jalan di situ, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, kalau dia menyampaikan demikian, mana ada Tuhan lain yang berani menyampaikan itu? Coba kita bahas bersama-sama. Coba. Oke, logika baik. saya berpikir, bentar Bang. Logika saya berpikir, Ya, sedangkan saya manusia, hanya manusia saja ya. Saya manusia biasa saja. Ya, memang betul, memang benar. Kenapa Yesus berani dengan lantang dia menyampaikan hal demikian? Coba kita kulas bersama-sama. Ini saya sampaikan di luar Yesus ya. Tidak ada satupun di luar Yesus yang bisa menyampaikan. Apakah misalkan saya tidak mau ambil contoh-contoh yang lain. Misalkan Abang Loding berani tidak menjaminkan kita pada keselamatan? Coba contoh Bang Loding. Silakan Bang. Oke. Yang poin pertama, kalau mau berdiskusi sama saya begini dua arah bagus sekali. Apakah ada Bible di samping situ, Pak? Ada Bible di Anda situ? Ada? Saya kalau Bible ada sih, cuman kita pernah bahas bersama-sama. Kalau HP Coba diambil Bible dulu. Coba diambil Bible biar enak kan? Karena ini dari cuman kita pernah bahas diambil Bible dulu. Coba diambil Bible biar Ya, enak. bukan. Enggak usah kita menyampaikan tentang soal masalah Bible. Ini kita jujur head to head. Jujur saja. Ini masalah kejujuran saja kita. Saya bertanya kepada Anda, mana ada Tuhan lain yang bisa menyampaikan, berani dengan lantang menyampaikan bahwa Dia akan menjamin kita pada jalan yang menuju ke surga. Iya, saya tahu. Jujur, Bang. Anda, iya, Kita sabar.
Loh, kita Jujur berbicara jujur. Islam itu kami dilatih ya ayyuhalladzina, dengar dulu. Islam itu kami dilatih ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida yusli lakum a'malakum. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian dan berperkataan dengan perkataan yang benar. Jadi yang saya katakan ini bisa Anda uji benar atau salah. Nanti saya kasih Anda 2 dalil. Permasalahannya Anda tidak pegang Bibel di situ. Adakah Bibel di situ? Tema saya, Oten ajaran bingung. Anda mengatakan saya tidak bingung. Boleh enggak kita buktikan kalau betul-betul tidak bingung? Jangan sampai Anda bingung. Karena Anda sementara berbicara dalam ketidaktahuan. Seluruh keselamatan datang daripada Tuhan yang diberikan kepada juru selamat, agar dia mengutus juru selamat itu, dia mengutus para nabi itu supaya setiap orang yang mengikuti dia bisa selamat. Sebagaimana Yesus mengatakan dalam Yohanes 14:6, akulah jalan dan keselamatan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Apakah di Al-Quran ada kul hadihi sabili adu'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa apakah di Al-Quran wa subhanallah jalan yang mengajak orang taat kepadaku dengan basiro petunjuk yang nyata yang ada dalam Al-Quran. Makanya dalam Quran surah Fusilat itu dikatakan wa man asanu qawla mimman da'a ilallah wa amila soleha wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan mengajak orang taat kepada Tuhan yang benar. Sebagaimana Yesus katakan dalam Lukas 4 nomor 8. Sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Kenapa Yesus yang kalian sembah? Di dalam Al-Imran ayat 31 dikatakan, Qul in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum junubakum wa huwal ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, maka ikutilah kamu dan akan kuampuni dosa-dosa mereka. Kutanya sama Anda jujur-jujur ya, jika dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, tempat kita di mana? Jujur. Pasti di surga. Tapi ini Ya sudah, asyhadu. bentar. Apalagi mau tunggu? Silakan. Yang saya tanya di sini, jalan menuju kepada jalan keselamatan. Yang saya tanya di sini menuju jalan kepada keselamatan. Oke. Kalau Anda baik. Makanya bahwa, itu. bentar, Bang. Kalau Anda di pikiran Anda bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan, oke, memang Yesus adalah utusan, sama-sama utusan. Tetapi seorang utusan, ya, kenapa Yesus dia seorang utusan? Ini satu tanda kutip ya, Bang. Kenapa Yesus dia seorang utusan, cuma utusan. Kenapa dia dengan lantang beraninya menyampaikan jalan keselamatan itu? Ya. Jack, ada Bibel situ, Jack. Ada Bibel situ. Sama Bukan kamu ada Bibel, masalah Jack. Anda. Karena Bapak ini. Bukan Loh, mau bilang Pak, kita berbicara, dengar Pak. Dengar sebentar. bukan masalah Sabar, penyembahan dengar yang- dulu. Dengar dulu, jangan bukan ngerocos, masalah- Pak. Bentar. Iya, sabar, Bukan jangan masalah ngerocos, Pak. penyembahan. Yang saya tanya Ini pada bagaimana jalan. Jack? Tamang ini kok ngerocos. Bicara dulu. Bicara Jalan ke saya. Jangan Anda Iya, pelintir-pelintir. bicara dulu. Kita menuju kepada jalan Bicara dulu. kebenaran. Iya, bicara dulu. Kalau abang loading ini menyampaikan kepada penyembahan, ya, bukan kepada jalan keselamatan itu. Iya, bukan kepada jalan keselamatan itu. Yang saya tanya di sini, kenapa Yesus berani dengan lantang menyampaikan bahwa akulah jalan, bukan mengarah kepada penyembahan. Jalan, saya tanya di sini jalan. Nabi Muhammad sama Yesus ya utusan, sama-sama utusan. Kenapa kok cuma Yesus yang berani menyampaikan bahwa akulah jalan keselamatan dan hidup? Ya, memang Yesus adalah utusan. Di mana ada orang Kristen tidak berani menyampaikan bahwa Yesus adalah utusan? Oke, sudah. Yang saya di sini coba, silakan Anda jelaskan untuk masalah jalan itu bagaimana? Bagaimana saya mau jelaskan tapi Anda ngerocos terus. Bukan Santai-santai. masalah itu. Yang saya tanya di sini jalan. Silakan Anda tutur sana. Baik. Bagaimana jalan itu? Anda mute, Anda dengar. Nanti kalau Anda tidak ada Bibel di rumah Anda, catat ayat yang saya kasih, nanti Anda cross check kembali sebagaimana Jack waktu itu. Tapi Jack ini perkara hidayah dari Allah. Di dalam Yohanes 3:34 di situ dikatakan,
Siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Ya, nah, Musa diutus oleh Allah. Musa menyampaikan firman Allah. Allah mengaruniakan roh kepada Musa. Jikalau kita berempat hidup di zaman Musa, maka satu-satunya jalan dan keselamatan hidup kita harus mengikuti Musa. Karena Musa adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Makanya Musa mengajarkan kepada orang-orang Bani Israel, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika Musa terangkat ke langit, diutus lagi Yesus Kristus di tengah-tengah Bani Israel. Maka jikalau kita berempat hidup di zaman Yesus, maka satu-satunya jalan dan keselamatan hidup kita harus mengikuti Yesus. Karena Yesus adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Makanya Yesus mengatakan dalam Markus 12:29, hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika Yesus mau terangkat ke langit, dalam Yohanes 14:16, Yesus mengatakan, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain, dan dia akan menyertaimu selama-lamanya. Masih banyak yang ingin aku sampaikan, tetapi waktuku sudah tiba. Tetapi jikalau penolong itu dia datang di tengah-tengah kamu, maka dia akan menyampaikan apa yang dia sampaikan. Dan dia mengatakan itu bukan dari dirinya sendiri, melainkan penolong itu dia datang di tengah-tengah kamu. Bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari Bapa yang akan datang. Ketika Yesus terangkat ke langit, diutuslah Nabi Muhammad SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Nabi Muhammad untuk seluruh alam semesta ini. Makanya dalam Al-Ikhlas ayat 1, Nabi Muhammad mengatakan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Nabi Muhammad, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, katakanlah Nabi Muhammad, Allah itu Esa. Musa mengajarkan Tuhan yang satu, Yesus mengajarkan Tuhan yang satu, Nabi Muhammad mengajarkan Tuhan yang satu. Kalian Kristen ini dapat pengajaran dari mana Tuhan 3 dalam 1? Yesus mengatakan, aku datang daripada Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Apakah sama dengan pengajaran di Islam? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Yesus mengatakan dalam Yohanes 5:30, dalam Yohanes 12:49, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Apakah di dalam Al-Quran ada? Ada. Nabi Muhammad berkata-kata bukan mengikuti hawa nafsunya, melainkan wahyu yang turun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti pengajaran Yesus, pengajaran Musa, pengajaran Nabi Muhammad sama. Di dalam Al-Quran Nabi Muhammad mengajarkan tidak ada yang dapat melihat Allah. Dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Di dalam Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Di dalam kitab Musa mengatakan tidak ada yang dapat memandang wajahmu. Kalau ada yang memandang wajahmu maka dia akan mati. Tiba-tiba Kristen mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Pengajaran dari kitab Musa mengatakan tidak ada yang dapat pengajaran dari mana? Di dalam Islam dikatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Untuk mendapatkan hidup yang kekal, kita harus syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Untuk mendapatkan hidup yang kekal di dalam kekristenan sama. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal satu-satunya Allah yang benar. Yesus Allah itu siapa? Lukas 4:8. Sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu. Oh, Allah itu Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Sama. Cuma masalahnya Anda mau terima atau tidak. Karena Anda tidak paham Bible. Saya kasih ayat-ayat dari tadi pun Anda cuma pelangap-longo. Tidak tahu apa yang Anda mau bantah. Ku kasih Anda Yohanes 14:1. Saya yakin Anda tidak akan main TikTok selama-lamanya kalau Anda bisa jawab. Assalamualaikum Pak Gembala. Lanjut. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Lanjut. Silakan mending. Lanjut. Iya. Silakan Pak. Tanggapi. Apa yang mau Anda tanggapi? Silakan. Lagi-lagi Filoding tidak bisa menjawab pertanyaan kita. Lagi-lagi Filoding menyampaikan tentang masalah ketuhanan, masalah
yang serius, yang saya Banyak sekali sampaikan di masalah sini. Anda ini, Pak. Yang saya tanya ke Anda jalan, bukan menuju kepada penyembahan. Yang saya tanya kepada Anda jalan. Sama-sama Seluruh Yesus para nabi adalah sabar. Seluruh para dengar. ngomong. Oke. Giliran saya yang ngomong. Yang saya tanya di sini adalah jalan. Kenapa bisa Yesus dengan berani, dengan lantang menyampaikan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Padahal sama-sama Yesus dengan Muhammad adalah utusan. Kenapa cuma Yesus yang berani menyampaikan hal tersebut? Lagi-lagi loading menyampaikan bahwa Tuhan cuma esa, Tuhan cuma satu. Ini cuma, bukan itu yang saya tanyakan kepada Anda, loading. Bukan itu yang saya tanyakan kepada Anda. Yang saya tanyakan kepada Anda, Yesus dan Muhammad sama-sama utusan. Ya, benar, sama-sama utusan. Kenapa cuma Yesus yang berani dengan lantang menyampaikan bahwa dia dapat merujuk kepada jalan keselamatan bagi kita umat yang percaya kepadanya? Kenapa yang satumu itu yang tidak bisa menyampaikan itu? Kenapa dia tidak bisa berani dengan lantang menyampaikan itu? Coba lu ding. Sama-sama kita pikir, kita jujur saja, fair saja, head to head saja kita jujur. Kita jujur di sini, Bang. Yang saya tanya kepada Anda bukan merujuk kepada masalah penyembahan, bukan merujuk kepada masalah ketuhanan. Yang saya tanya kepada Anda, kenapa Yesus, Muhammad sama Yesus, ya? Misalkan saya sama loading, oke lah, sama-sama utusan. Kenapa cuma saya yang berani menyampaikan, nanti saya yang kasih selamat Berbicara Anda? tapi tidak ada Bible. Sudah? Berbicara tidak ada Bible, Anda tidak berani jujur. Jangan, sedangkan pun saya tidak pakai Bible, saya jujur Jangan menyampaikan. ngamuk. Iya sudah. Ngamuk, saya tidak ngamuk di Sudah. sini, santai. Iya, sudah. saja. Bukan Sudah. ngamuk. Sudah. Lagi-lagi. Oke, bentar. Saya tanya kepadamu ya, jangan Anda pelintir tentang masalah lain. Saya cuma mau tanya kepada Anda, Muhammad sama Yesus sama-sama utusan. Kenapa cuma Yesus yang berani menyampaikan itu? Jangan pelintir yang lain. Jangan pelintir, cuman saya mau tanya jalan keselamatan. Oke, silakan. Pendek saja saya. Bapak. Cuma itu yang Oke, itulah. Iya sabar. Itulah kalau Anda ini otak Anda cuma seputaran di kompleks saja. Maksud daripada jalan yang Yesus sampaikan, dengar dulu. Maksud daripada jalan itu adalah pengajaran. Saya ini turun di bawah. Apa gitu. Maksud daripada jalan itu adalah pengajaran. Jadi jalan itu adalah pengajaran. Sebagaimana ketika terdengar suara dari langit, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Makanya Yesus mengatakan, barang siapa dalam firmanku berarti dia adalah muridku. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, agar mereka di dalam kita. Begitu. Sudah tahu Yesus jalan, kamu sembah pula jalan itu, bukan Bapa yang kau sembah. Berbicara tidak ada Bible di samping, baru seakan-akan yang paling hebat daripada pendeta. Kau kumpulkan pendetamu satu gereja itu ke sini. Maksud daripada jalan itu adalah pengajaran. Makanya saya arahkan tadi, pengajaran Yesus, pengajaran Nabi Muhammad, pengajaran Musa sama apa beda? Kalau pengajarannya sama berarti mereka sama-sama adalah jalan dan kebenaran sampai kepada Tuhan. Kita tidak akan sampai kepada Tuhan tanpa melalui Musa jikalau kita hidup di zaman Musa. Kita tidak akan sampai kepada Tuhan tanpa melalui Yesus jikalau kita hidup di zaman Yesus. Kita tidak akan sampai kepada Allah kalau tidak melalui Nabi Muhammad apabila kita hidup di zamannya sekarang, abad ke-21. Jadi seluruh para utusan Tuhan adalah jalan dan kebenaran hidup. Tanpa mereka kita tidak bisa sampai kepada Tuhan. Begitu. Karena tujuan mereka datang ke dunia itu mengajarkan Tuhan yang satu. Makanya Yesus itu adalah Muslim. Muslim itu berserah diri kepada satu Tuhan yang benar. Kalau ada orang berserah diri kepada satu Tuhan yang tergantung, mengajarkan Tuhan yang benar. Jangan kau kabur kau ya. Ikat papi, ikat di kaki dia, ikat di kaki. Ikat. Ikat dia, ikat di kaki.